Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari 4 pertandingan di Liga Champions yang telah memasuki babak perempat final. Pertama-tama saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar antara Manchester City versus Bayern Munchen yang kita tahu adalah dua tim yang difavoritkan untuk menjadi juara dari Liga Champions musim ini. Sangat disayangkan mereka bertemu di babak perempat final. Saya justru menginginkan dua tim ini bertemu di babak grand final bermain di venue netral. But it's okay, sekarang tentu dua tim ini harus fight agar mereka bisa lolos ke babak semifinal. Yang menarik teman-teman, musim ini Manchester City punya Erling Haaland dan Bayern Munchen sudah tidak punya Lewandowski. Tapi tanpa Lewandowski, Bayern Munchen masih merupakan tim yang produktif. Buktinya dari 8 pertandingan yang telah mereka mainkan, mereka sudah bisa mencetak lebih dari 20 gol. Dan baru kemasukan 2 gol loh teman-teman. Jadi Munchen ini hebat juga loh sebetulnya dengan Nagelsmann. Saya nggak paham kenapa Nagelsmann ini dipecat. Penggantinya juga adalah pelatih yang bagus, Thomas Tuchel. Tapi kan nih di penghujung musim. Ini sebuah resiko yang besar diambil oleh manajemen dari Bayern Munchen. Jadi ini semacam perjudian. Ya kalau berjudi kan bisa menang, bisa juga kalah. Terus apa yang bisa dilakukan oleh Thomas Tuchel? Ya paling tidak dia bisa meminta para pemain Munchen bermain compact football. Ya main aja rapat dan padat. Jangan memberikan ruang kepada para pemain City. Yang kita tahu seperti yang tadi saya katakan, musim ini sudah punya Erling Haaland. Monster, pemain ini monster teman-teman. Di Premier League dia telah total mencetak 30 gol. Di Liga Champions dia telah total mencetak 10 gol. Dan City is not all about Haaland. City masih punya De Bruyne, masih punya Gundogan, masih punya Grealish, masih punya Mahrez. Jadi sebetulnya banyak pemain dari City juga yang mencetak gol. Tapi sekarang dengan adanya Haaland tentu ini adalah tambahan kekuatan. Dan kalau kita berbicara soal pressure atau beban, ya saya pikir dua tim ini akan bermain tanpa beban walaupun ya mereka punya target untuk menjadi juara. Karena nih ya dua tim ini mengandalkan materi pemain yang merata teman-teman. Anyone can score. Siapapun bisa mencetak gol dari Munchen, siapapun bisa mencetak gol dari Manchester City. Maka itu menurut saya pertandingan ini 50-50. Ya walaupun Munchen bermain di luar kandang, tetapi bukan berarti bahwa mereka akan mudah dikalahkan. Sama juga seperti Manchester City bermain di kandang sendiri. Bukan berarti mereka kemudian dengan mudah akan menang lawan Bayern Munchen. Menurut saya ini teman-teman, jika ada tim yang ingin meraih kemenangan, mereka harus bisa mencetak gol lebih dulu di first leg ini. Jadi, saya ingin fokus di first leg ini dulu. Ya, second leg nantilah kita bicara ya, ketika nanti mereka akan bertemu lagi di second leg. Tapi first leg ini sangat penting. Dan kita tahu tanpa adanya aturan gol tandang, ya artinya tim tuan rumah nih, kalau mau menjamin sukses atau lolos ke babak semifinal, ya harus bisa mencetak lebih dari 1 gol. Nah, dalam hal ini, City memang favoritnya, tapi harus hati-hati. City ini kelemahannya ketika sering kena counter attack dari para pemain tim lawan, dan Munchen ini adalah rajanya dari counter attack. Sané, Mane, Gnabry, kemudian ada Müller, ada juga Kimmich yang biasa memberikan umpan-umpan terukur. Sedangkan City jika keluar frontal menyerang, mereka harus juga melakukan blocking yang baik di tengah. Nah ini tugasnya dari Rodri dan juga Gundogan. Jangan sampai lepas kawalan di tengah. So for me, pertandingan ini teman-teman adalah 50-50 dan feeling saya tim yang mencetak gol lebih dulu punya peluang untuk meraih kemenangan dari pertandingan ini. Dan sekarang pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah antara Benfica versus Inter Milan. Dan kalau kita melihat performa dari Benfica teman-teman, sebetulnya mereka tidak bisa lagi dikatakan tim kuda hitam ya. Justru saya melihat nih tim yang bisa menjadi ancaman bagi tim-tim besar lainnya loh. Karena kalau kita melihat permainan mereka, tampak sekali mereka bermain dengan konsep permainan total football ya. Walaupun pelatih mereka nih Roger Schmidt adalah pelatih asal Jerman, tapi saya melihat nih permainan mereka mirip seperti permainan total football ketika Barcelona itu dilatih oleh Johan Cruyff. Jujur saya melihatnya seperti itu. Jadi ketika menyerang tuh, mereka bisa lama banget menguasai bola, mereka bisa mengatur tempo permainan, mereka bisa memancing para pemain dari tim lawan itu keluar dari posisi mereka, kemudian bisa menciptakan banyak peluang. Bahkan mereka adalah tim yang produktif. Dan mereka adalah tim yang paling produktif di antara tim-tim lain yang telah lolos ke babak perempat final ini teman-teman. Benfica secara total telah mencetak 27 gol dari 8 pertandingan. Itu menunjukkan betapa bahayanya serangan mereka. Dan mereka juga tidak mengandalkan satu pemain untuk mencetak gol. Memang ada Ramos, tapi Joao Mario juga bisa mencetak gol. Rafa Silva juga bisa mencetak gol. Sudah ada total 8 pemain yang bisa mencetak gol dari Benfica. Jadi ini juga adalah tim yang mengandalkan sepak bola menyerang, tapi juga bisa bermain secara kolektif. Sedangkan lawan mereka nih Inter Milan, ya memang sih kalau dari segi pengalaman, ya Inter Milan punya pemain-pemain yang syarat berpengalaman, kan ada beberapa pemain senior juga. Cuma saya melihat tim ini bermain pragmatis. Nah kalau bermain pragmatis, ya tentu mereka juga nanti akan kesulitan jika hanya bisa mendapatkan hasil draw di first leg ini. Karena nanti di kandang mereka sendiri,
bebannya akan semakin besar ketika mereka perlu meraih kemenangan. Jadi jika Inter berani bermain sedikit menyerang di leg pertama ini, feeling saya mereka punya peluang teman-teman untuk meraih kemenangan. Sebaliknya dari Benfica, saya pikir mereka harus berhati-hati dengan Inter. Walaupun Inter ini sebetulnya tidak begitu tajam di depan, meskipun mereka ada Martinez, ada Dzeko, ada juga Lukaku, tapi serangan balik mereka ini mematikan. Karena lini tengah mereka ini sebetulnya kuat. Ada Brozovic, ada Barella, dan juga ada Hakan Calhanoglu. Nah artinya kuncinya bagi Benfica, mereka harus bisa mengurung pergerakan para pemain Inter di tengah. Memang Inter juga akan menyerang dari kedua sektor wingback. Tapi saya melihat tengah ini adalah kekuatan inti mereka teman-teman. Karena mereka bisa melakukan blocking, intercept, dan juga bisa membagi bola kedua sektor sayap. Ya kalau menurut saya teman-teman untuk pertandingan ini, Benfica punya peluang yang lebih besar. Saya ingin memberikan persentase 55-45 ya. 55 bagi Benfica, 45 bagi Inter di leg pertama ini. Kalau Inter ingin menang, mereka harus berani juga membangun serangan, jangan cuma bermain pragmatis menunggu di belakang, tapi kalau bisa mid block kemudian cepat menyerang ke jantung pertahanan dari Benfica, apalagi Benfica tidak akan diperkuat oleh Otamendi yang mendapatkan akumulasi kartu kuning. And now to the third match, ini pertandingan yang besar juga nih teman-teman sebetulnya, Real Madrid versus Chelsea. Iya dong, Chelsea juga adalah salah satu tim besar lainnya dari Liga Inggris kan. Mereka juga telah 2 kali menjadi juara dari Liga Champions, pernah juga lolos ke final kalah lawan Manchester United melalui adu penalti, kalau nggak salah itu pada tahun 2008. Jadi Chelsea juga adalah tim yang kuat. Tapi masalahnya sekarang Chelsea ini pelatihnya gak jelas. Sebelumnya kan dilatih oleh Tuchel, mereka menjadi juara dari Liga Champions. Oke lah, Tuchel musim ini startnya tidak baik. Tapi saya pikir cukup beresiko dan memang sekarang terbukti kesalahan yang dilakukan oleh owner dari Chelsea memecat Thomas Tuchel di awal musim. Seharusnya dia diberikan waktu lah minimal sampai pertengahan musim. Potter masuk awalnya bagus tapi kemudian sekarang amburadul. Lampard masuk, saya gak ngelihat ada pola permainan dari Chelsea di pertandingan di Liga Inggris lalu. Terus terang saya gak melihat ada kolektivitas di antara para pemain Chelsea. Tapi dari segi beban, Chelsea gak punya beban sama sekali teman-teman. Walaupun ini satu-satunya peluang mereka agar bisa bermain di Eropa lagi musim depan dengan menjadi juara, tapi mereka gak punya beban. Ini yang bahaya bagi Real Madrid. Kalau tim yang lawan Real Madrid itu gak punya beban, justru disitulah para pemain Real Madrid akan kesulitan karena mereka akan berani bermain menyerang. Kalau Chelsea hanya bertahan, hanya istilahnya parkir base, ya Madrid juga nanti bisa meraih kemenangan ketika bermain di Stamford Bridge. Jadi musim lalu tuh saya ingat ketika Chelsea bermain di Madrid, mereka keluar menyerang. Memang karena mereka kalah di first leg, tapi mereka berani keluar menyerang, frontal menyerang, itu kuncinya bagi Chelsea. Jadi kalau Lampard berani memainkan taktik menyerang, ya feeling saya Madrid akan kesulitan. Dan bagi Madrid, mereka juga tidak bisa menganggap remeh Chelsea, walaupun nih ya pelatihnya dari segi pengalaman kalah lah dari Ancelotti ya, dan Lampard kan gak punya pengalaman melatih tim di Liga Champions, tapi gak bisa anggap remeh karena materi pemain Chelsea ini sebetulnya bagus. Yang dikhawatirkan justru para pemain Chelsea ini ketika sekarang bermain di Champions akan bermain bagus. Karena sebelumnya lawan Dortmund, mereka walaupun kalah di Dortmund mainnya bagus loh. Kemudian kan mereka bisa comeback ketika bermain di Chelsea, menang dengan skor 2-0. Bagi Madrid kuncinya, mereka harus bisa mengatur tempo permainan. Jangan cuma bermain dengan tempo tinggi, tapi juga bisa memancing para pemain Chelsea untuk keluar dari posisi mereka, karena sebetulnya Chelsea cukup lemah di lini pertahanan musim ini teman-teman. Dan saya melihat penjaga gawang mereka, Kepa, juga gak konsisten. Jadi kuncinya Madrid harus bisa mengatur tempo permainan, dan kali ini mereka bermain di kandang sendiri, bukan berarti mereka harus langsung bermain frontal attacking, enggak. Ngatur aja tempo, mainin tempo permainan. Karena para pemain Chelsea saya melihat di tengah ini, walaupun sekarang sudah ada Enzo, Kovacic atau juga Kante, nah kecuali nanti Kante dan Kovacic main ya, nah itu bisa kuat. Tapi kalau Enzo dengan Kante, ya kita gak tahu nih chemistry-nya bisa jalan atau enggak. Dan kemudian salah satu masalah Chelsea kan di depan. Finishing dari para pemain mereka nih gak bagus. Jadi kuncinya kalau Chelsea mau main menyerang ya finishingnya harus bagus. So for me, untuk pertandingan ini ya tentulah Real Madrid lebih diunggulkan ya dengan persentase 55%, 45%. Dan pertandingan keempat sekarang ini dia duel antara dua tim asal Italia ya, Milan lawan Napoli. Memang beberapa waktu yang lalu Milan bisa menang di Napoli dengan skor 0-4, tapi itu kan pertandingan Liga. Dan masalah Milan musim ini adalah di lini pertahanan mereka terlalu banyak kemasukan gol. First leg ini bermain di kandang Milan ya. Saya pikir Napoli juga akan bermain all out. Mereka juga tidak punya beban. Memang Osimhen ini absen, tapi mereka masih ada Quarta, pemain asal Georgia itu yang bermain di depan. Cukup berbahaya dia, masih ada Lozano. Dan kita tahu bahwa kekuatan dari Napoli ini adalah mengandalkan permainan cepat dari kedua sektor sayap. Dan salah satu kelemahan Milan adalah justru untuk menutup serangan dari sektor sayap, karena dua fullback mereka sering rajin mendukung serangan. Jadi ini juga adalah pertandingan yang sulit tentunya bagi Milan dan sama sulitnya bagi Napoli, karena bermain di San Siro juga agak gampang meraih kemenangan. So for me, untuk first leg ini, persentasenya 50-50. Dua tim ini punya
peluang yang sama untuk meraih kemenangan. Kuncinya adalah jangan sampai ada pemain yang melakukan kesalahan. Jika ada kesalahan, feeling saya itu bisa dimanfaatkan oleh pemain dari tim lawan. Ini akan berjalan ketat nih Milan lawan Napoli, dan saya gak yakin Milan juga akan berani keluar menyerang. Saya juga berharap ada kejutan nih teman-teman di babak perempat final ini. Prediksi dari teman-teman seperti apa untuk first leg ini? Silahkan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.